apakah full senyum juga untuk Araki Kingdom yang sudah mendukung di venue. Dan ini adalah menjadi PR yang cukup besar untuk Occupy Trons. Gimana caranya mereka menghadang di game keduanya. Oke, Franco dan Fanny masih cukup sama. Glue, Kari masih sama pula. Seperti apa lagi nanti akan dilepaskan. Kalaupun mereka mau ingin bermain seperti tipikal di game yang pertama ya. Mungkin saran untuk Occupy harus lebih balance lagi nih. Ya ditambah dengan band terhadap Franco ini obvious banget kalau RRQ Akira mau mengamankan 1-1 untuk kedua kalinya. Ditambah dengan untuk sekarang sekalipun ada beberapa hero yang masih terlepas dan bisa menghandle 1-1 di awal game. Itu pun Kaja, tapi apakah akan di-ban oleh teman-teman dari RRQ Akira? Mengingat untuk Kaja di game yang pertama ternyata tidak begitu efektif ketika dimainkan oleh Occupy Trons. Wow. Di-ban ternyata. Anyway, respect tetaplah respect berarti. Yep. Ini 1-1 banget, obvious banget mau 1-1. Tapi one-one-nya langsung di Dua suppress sudah dihilangin Iya, banget berarti masalah. dengan 1-1 di ban, Yves akan One-one di ban, Joy. Yip lepas, Joy ada. Joy untuk satu sosok EXP laner, Tekashi. Tapi ingat, King juga suka banget dengan Joy setelah kita melihat waktu di MPL Brazil. Yap. Bahkan kemarin bisa dibilang juga ya, untuk permainan yang dimiliki dari Joy-nya ini, Brazil, Mantap. King, boleh-boleh Pak. Ya, sebagai Boleh, salah boleh. satu sosok jungler yang nantinya memiliki rotasi lebih cepat. Apalagi dengan di nerfnya Joy belum tentu akan menjadi masalah ketika berada di tempo permainan yang lebih optimal. Karena buat sekarang, kalau kata pemain-pemain Joy, yang penting gunain skill 2-nya itu pas ada syarat-syarat tertentu atau ada hero lawan. Biar gak sia-sia skill 2-nya. Oh, yang rhythmnya itu ya, dicari Iya. nada pasnya ya. Tapi dengan Fredrin yang diamankan oleh tim dari Occupy Trons bersama dengan Valentina tentunya yang bisa mengcopy kalau ada reload manipulation nanti yang akan diamankan oleh RRQ Akira dengan Eve-nya. Ini tentunya bukan jadi suatu masalah untuk Occupy Trons karena kita udah ngeliat juga hal yang sama di game pertama. Jadi kemungkinan apakah akan ada Benedetta juga untuk seorang Tekashi atau Tekashi di sini lebih ke arah Yuzong biar ke arah Valentinanya langsung lebih instan. Kalau Yuzong menurut aku bakal jadi opsi yang bagus, tapi nanti di pick yang terakhir sih. Karena kalau di pick yang sekarang, ini akan membuka banyak banget skema permainan. Salah satu contohnya seperti Lapu-Lapu tapi dengan Luis yang langsung mengamankan Chow terlebih dahulu. Ini sudah menjadi pertanda bahwa mereka akan sedikit memainkan invasi jungle di 5 menit awal. Oke, harus Udah ada identifikasi bahwa mereka ingin bermain tabrak, tabrak, dan tabrak. Joy XP atau menjadi milik dari King. Bener lo Prof? King. King ya. Ini kalau King trio kayak begini, buset di awal juga udah tabrak-tabrakin ini. Ini mainin teritorial banget soalnya. Jadi mau gimana pun, itu pick yang bagus banget by the way Hayabusa. Karena mau bagaimanapun, ini Joy bisa ditangkap tapi sulit. Namun bukan berarti dia tidak bisa diberikan dealing damage. Karena dengan Shadow Kill, nantinya Joy akan tetap terkena serangan. Apalagi kalau dia lagi dalam keadaan sendiri. Karena High and Dry biasanya akan dibawakan oleh satu sosok ninja yang cita-citanya menjadi AKKG. Dia bukan mau jadi AKKG soalnya. Kenapa AKKG? Ya itu cita-cita para ninja Oh, di cita-citanya. Scarlet Shadow soalnya. Oh bener juga. Benar. Ceritanya ya. Ceritanya begitu. Wow, tapi high and dry ya untuk 1v1 situationnya nanti ya. Mungkin dengan seorang Joy yang akan dimainkan oleh Leo nantinya. Dan permainan Assassin kembali dibawakan oleh Occupy Trons. Apakah dengan akan adanya permainan yang agresif yang akan dibawakan oleh seorang Leo di sini? Memfollow up dengan adanya Valentina juga yang bisa memberikan burst damage dari awal nih. Kalau udah kayak gini Maro udah bisa langsung ambil hero counter setup sih. Kufra? Kayak kita ambil contoh Kufra, Lolita atau bahkan Atlas juga oke banget untuk bermain lebih proaktif dalam skema permainan di game yang kedua. Karena melihat Hayabusa, Fredrin, dan Valentina, ini setidaknya sudah cukup lah untuk bagian tengah-tengah atau bagian frontliner dari teman-teman tim Middle East kita, Occupy Trons. Apalagi dengan ban terhadap Cloud, mereka benar-benar ingin membiarkan marksman-nya Gado nanti berada di lini belakang tanpa harus terancam oleh siapapun. Untuk sekarang, gold laner yang tersisa mungkin masih ada di Beatrix, mungkin ya by the way sorry banget untuk Beatrix yang terban sepertinya. Langsung hilang. Baru di mention 1. Baru mention. Langsung hilang. Iya, ya mungkin yang tersisa masih ada Iritel sebenarnya untuk sekarang. Oke, akankah mereka menyimpan dulu untuk masmennya di last pick? Tapi apakah disimpan adalah pilihan yang tepat loh? Karena ini untuk Di opsi yang sebelah juga tersisa. belum ada ya? Iya itu dia, yang di sebelah juga belum muncul untuk Oke, Lunox satu di area sosok gold gold. lanernya. Tapi untuk sekarang Lunox dari Gado. Lunox di area gold langsung berhadapan dengan Brody. Brody Yuzong kah?
Karena mereka perlu Brodiuso. ngincer ke area backline juga. Apalagi mengejar ke arah seorang Atau Brody Lapu-Lapu. Hayabusa. Lapu-lapu juga is not a bad pick. Lapu. Lapu-lapu. Ya, Lapu-Lapu ternyata. Untuk lebih yang ke arah sustain depan juga Dan ya. biar lebih pasti juga untuk memicu bagaimana kehadiran dari Order Brilliance. Namun sekarang jawaban dari Occupy Trons yang tadi sempat kita bilang adalah ternyata mereka tidak menahan untuk maju, tapi mereka ingin mendobrak bagaimana lini pertahanan dari RRQ Akira semenjak early game. Melihat hadirnya Chow yang bisa menjadi salah satu korban jiwa dari Hilda karena dengan pasif terbaru dari Hilda 6 kali hit bisa menimbulkan damage yang berlipat ganda. Ini seru nih, seru nih. Ini tinggal lihat siapa aja yang kuat-kuatan hati ini untuk tetap bisa nabrak dan juga memberikan serangan ke area dari musuh entah itu Hilda. Iya, apalagi dengan Hilda yang kita tahu sendiri dengan level 2 level aja lah udah cukup banget untuk memberikan poke damage. Dengan kita tahu sendiri dia memiliki banyak banget combat ritual yang sangat menjengkelkan. Itu Chow digebuk pakai combat ritual sakit dadanya, Pak. Bek 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 gitu kan. Bunyinya bek. Iya. Nyeri ya, nyeri. Karena kan pria sejati nggak pernah panik bak 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 gitu. Gak gitu, beda. Tapi ya ini dengan adanya Hilda tentunya pemain-pemain dari RRQ Akira mereka harus lebih berhati-hati dengan inisiasi atau bahkan keagresivan yang bisa dibawakan oleh Maro dan kawan-kawannya tentunya. Apalagi di menit-menit awal ya. So kita akan melihat seperti apa untuk match point yang sudah diamankan oleh RRQ Akira melawan tim Occupy Trons. Oke, jadi langsung saja kita saksikan akankah ini game menjadi milik dari Akira kembali karena Occupy pun harus jauh lebih bisa meningkatkan permainan untuk bisa mengamankan game ini dan juga serangan dilakukan oleh Hilda pun sudah dilancarkan. Hanya saja Joy berhasil untuk mendapatkan lagi ke arah satu tanpa bangga dan Maro harus mengeluarkan satu sprint yang bisa dia selamatkan dari bagian belakang. King mengejar habis-habisan, setidaknya ada waktu yang mungkin bisa diajak ya untuk bisa mengikuti ke arah Hilda. Iya. Masalahnya udah retribution sih, jadi ini bakal milik Leo untuk Little Wanderer-nya. Yap, dan langsung diamankan tanpa keraguan tentunya. Dan setidaknya eksekusinya dari Maro ini biar dianya juga nggak ke-pick off sih. Jadi tidak akan ada kerugian dari Occupy Trons sendiri. Bersama dengan tim dari RRQ Akira di sini. Sama-sama nggak rugi karena posisi dari buff ini masih bisa diamankan juga oleh seorang King. Luis harus memberikan dulu ya sebuah tindakan perlindungan karena Hildanya sudah mantengin dari jauh, sudah ngajak main dari jauh. Kesian tuh sama Hilda. Udah bawa mainannya itu. Iya ngajak main tapi gak ada yang mau main bareng dia. Kapaknya. Mau gimana pun ketika masuk ke rumput, regen SP-nya akan meningkat dan itu Yes. yang akan sedikit mengganggu bagi teman-teman dari RRQ Akira. Di sisi lain, Hulk mendapatkan satu buah Kramer dan memaksa King untuk stay di level yang ketiga. Bahkan di bawah 20 detik sebelum Turtle muncul untuk di menit yang kedua pertama. Ya, dan tapi udah mulai berkumpul nih pemain-pemain dari Occupy Trons tentunya menunggu dari objektif turtle yang mereka udah pede banget bisa diamankan tentunya dari Occupy Trons sendiri. Dan apakah kontes akan dilakukan oleh RRQ Akira mengingat juga posisi dari Seigen ini udah mulai bersiap di area bawahnya. Dan di area atas tentunya akan ditinggal dari Gado bersama dengan seorang Gustala Gusta. Meanwhile dari Occupy Trons mereka bakal berfokus terlebih dahulu. Maro bakal coba untuk ngecek boost. Luis harus bersiap tentunya dengan satu buah black the Way of Dragon ya. Apakah bisa mencuri ke arah satu pemain dari Occupy Trons, tapi sepertinya tidak akan terlalu overcommit juga. Occupy Trons kali ini bakal tarik ulur terlebih dahulu Pak Bulu. Oke, sekarang level 4 lawan level 4 sama dari sisi retributionnya. Hanya saja sekarang poin kristalnya nggak kena karya siapapun tapi tertinggal sendirian. Akankah Tekasi berhasil langsung dilumat tapi ternyata Turtles Land presented by UBS pun menjadi milik dari pemain RRQ Akira dan juga First Blood presented by Infinity berhasil langsung didapatkan pula dan Leo menjadi korban tambahan. Para pembab nongol akan diinvasi kah? Karena Luis tertinggal sendirian di belakang dan harus berjalan memutar. Ini agak sedikit menjadi kerugian karena akhirnya Leo-nya yang tumbang ditukarkan dengan Tekashi Kade. Oh, dan bahkan sekarang kayaknya hampir saja terjadi sebuah solo kill dan tetap akan dikejar sepertinya. Maro mau dive in kayaknya. Dipaksakan walaupun dia harus mengorbankan nyawanya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, junglernya hilang. Iya, jungler dikeluarkan dengan roamer, begitu sebuah keuntungan yang didapatkan untuk berkali-kali lipat untuk sekarang Occupy Trons. Walaupun harus kehilangan dari segi turtle, tapi mereka mendapatkan lagi dan lagi pertukaran yang setidaknya membuat mereka mendapatkan keuntungan. Dan dibandingkan dengan Hayabusa yang di early game ini, aku bisa bilang bahwa Joy-nya dari King lagi under banget. Leo, dia memiliki banyak sekali poin gold yang dia amankan dari awal. Sementara King dengan dia build ternyata menuju ke arah Genius One,
sepertinya ini akan menjadi salah satu penghalang untuk nantinya ketika skema team fight mau tidak mau dia harus menyimpan skill-skillnya terutama untuk electrifying beats-nya agar tidak dia gunakan hanya untuk melakukan pattern farming saja. Oke. Wah. Way of Dragon-nya mungkin ke arah yang cukup jauh tapi dibalaskan lagi. Reward Manipulation plus. Ton 4 memori dan juga Reward Manipulation belum cukup loh. Bersama dengan pasif yang dimiliki Maro juga ya. Tadi langsung masuk mengumpat di area busnya membuat seorang Maro tentunya masih bisa bertahan meskipun tahun 4 memori yang sudah dibuka oleh Gusta Lagusta, tapi Tekashi dengan satu buah River Fighter mencoba untuk memberikan poke damage ke arah seorang Hulk di sini. Clock of Destiny di menit yang keempat jadi sebuah item yang sangat mahal sekali tentunya bagi Lunox dan ini akan menjadi sebuah jawaban nantinya ketika sedang ingin melakukan team fight 4-1 terutama di early game seperti Occupy Trans yang nabrak terus-terusan ke arah Lewis ke arah seorang King terus beri pressure dari early game karena untuk Maro sendiri dia benar-benar memaksimalkan potential power dari Hilda di early game. Oke, itu dia Cimomo. Oke, Gusta Lagusta masih selamat. Dibalaskan Reward Manipulation dan mau kemana Gusta Lagusta karena masih bisa menggocek. Lenyap. Tapi terlalu dekat dengan seorang Fury sehingga masih bisa connect shotnya. Sementara kali ini Maro akan menjadi pertukaran yang bisa dibilang ini cukup mahal untuk arah kira-kira karena Gusta Lagusta akan sedikit tertinggal tentunya dari segi farmingan. Dan terpaksa Luis harus menyelamatkan turret di area atas dan di-clear cepat mungkin tapi King udah mulai mengganggu kali ini next fine base sudah mulai dibuka. Fury yang dapat. Dan Fury berhasil untuk mendapatkan purple-nya. Oke, tapi tetap bukan Hayabusanya. Tapi setidaknya retribusinya jadi nggak kepake juga. Setidaknya retributionnya tidak digunakan, lalu King juga tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Walaupun sekarang kalau misalkan kita melihat secara skema nantinya untuk team fight selanjutnya, tetap target adalah Maro dan masih belum ada identifikasi bahwa teman-teman dari RRQ Akira akan menuju kepada Dominance Ice agar Maronya tidak bisa semena-mena menuju ke arah bagian depan. Tapi Luis tadi hampir aja mau melakukan inisiasi ke arah seorang Gado, namun bakal coba ditahan karena Maronya udah mulai kelihatan juga nih di area pushnya. Dan yang unik adalah lihat item pertama dari Seigen. Dia langsung menuju ke arah Brute Force agar dia tahu kali ini dia tidak bisa ditumbangkan dengan cepat terutama bagi Gado dan juga bagi satu sosok Hayabusa yang bisa melakukan instant kill kepada sosok Eve yang begitu squishy di lini tengah. Tapi Luis menahan Wave Dragon-nya dan dilepaskan begitu saja setelah turretnya tumbang tapi Maro tentunya akan tumbang di tangan Gusta Lagusta. Gado ternyata miss itu kayak asal yang gak connect ke arah seorang Gusta Lagusta. Sayang banget dengan jarak yang masih sangat-sangat cukup jauh tadi. Jauh ya. Gak ada satupun damage yang masuk dan connect ke arah tim lawan Lunox. Kehilangan satu daerah pertahanan pula. Ya mau bagaimanapun Lunox di sini hanya sebagai eksekutor jadi mau tidak mau dia harus memaksimalkan bagaimana badan yang begitu tebal dari sosok Hilda atau setidaknya di sini harus memaksimalkan hook ketika dia mainin energy eruption dan itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup dengan menggunakan Lunox dan bisa melakukan dealing damage dengan pertukaran di area team fight. Tapi Luis terpok begitu banyak damage-nya tapi Tekashi mulai masuk dan situ River Fighter mengejar ke arah seorang Maro kali ini. Luis bertahan, satu Bushido kill dari seorang Leo. Leonya gak bisa menemukan Luis tapi ternyata di backup dengan cukup cepat dari seorang Fury. Sementara di sisi lain Leo berhasil untuk mendapatkan Turtle Swain by UBS dan Fury tumbang. Tangan Gusta Lagusta masih mau lebih. Tonnya connect, ternyata masih mau lebih. King-nya akan ditumbangkan di tangan seorang Maro. Oke, dengan hal yang udah mereka dapatkan untuk kali Turtle dapat, lalu ada satu orang bahkan dua orang tadi berhasil dihancurkan. Objektif selanjutnya, outer turret yang ada di area bottom lane ini udah harus langsung mereka sikat semaksimal mungkin. Bahkan ada penjagaan langsung dari minimap yang langsung dihasilkan oleh Hilda. Setidaknya ada informasi yang bisa dia berikan. Ya perlahan-lahan tapi pasti Occupy Trans dapetin keuntungan yang emang harusnya jadi hak mereka di early game. Karena dengan Hayabusa, Hilda, apalagi yang kita sempat mention sebelumnya Fredrin, ini akan membukakan sebuah skema permainan agar RRQ Akira tidak mendapatkan banyak sekali advantage di early game. Dan nanti early game-nya akan dipegang sama Occupy Trans. Dengan mereka pegang early game otomatis mid game-nya akan lebih dikuasai juga dari Territorial Lord dan bisa melakukan pick off lebih manis ketimbang di game yang sebelumnya. Secara item, Gado sudah selesai dengan Lightning Truncheon, jadi kombonya udah cukup untuk eksekusi dari Lunox dengan Chaos Assault. Sisanya, ini tinggal gimana caranya dari Maro untuk mempertahankan badan tebalnya dia ketika nanti dia akan langsung di-engage oleh pemain-pemain dari RRQ Akira. Karena untuk sekarang, Tekashi, dia sudah akan makin lebih mengerikan ketika memiliki Brute Force dan itu makin sulit lagi untuk ditumbangkan karena
akan memiliki stack yang lebih banyak, pertahanan yang lebih kuat, dan juga penambahan darah serta cooldown yang lebih banyak. Tapi gila respect banget ya dari Gusta dia ngebikin satu buah mythical defense tentunya dengan rope-nya. Dan satu buah select plate ini benar-benar make sure damage physical yang dimiliki Occupy Trans ini nggak langsung masuk instan ke arah seorang Gusta. Wah itu masih ya, mereka sekarang stay dulu di hari Amit semuanya belum mau melakukan apapun. Baru saja disebutkan Tekashi udah kehilangan cukup banyak HP di bagian tengahnya, tapi Maro siapakah yang akan menjadi korban? Coba lihat cakarannya, tapi Void Crystal membuat langkah kakinya jauh lebih berat. Bahkan kali ini Hayabusa cukup berani. Leo, andai itu tadi jarak di 8 yard. Dan spell save-nya udah mulai connect pula, tapi Maro berhasil menghancurkan langsung arah Luis ya. Tapi Luis ya masih berhasil selamat Cibomo. Masih bersama selamat, tapi ternyata dari satu buah shadow kill dari seorang Leo menumbangkan King yang menjadi target utama. Sementara dari Tekashi mulai datang kali memberikan backup ke arah RRQ Akira. Dan dengan satu pemain yang tumbang tidak ada retribution untuk RRQ Akira. Harusnya Occupy mereka masih bisa untuk mendapatkan Lord yang tidak akan dikontes oleh RRQ Akira. Yap, Luis mau ngedeket aja coba susah banget karena diganggu oleh Maro yang ada di bagian belakang, tapi Maronya masih selamat lagi. Maro benar-benar membandel. Ya, ini sprintnya benar-benar dia gunakan ketika benar-benar momen krusial saja. Dan di satu sisi lainnya ketika ada The Way of Dragon akan di-cancel dengan Energy Eruption. Oke, dan bahkan mundur terlebih dahulu Seigen dengan satu buah flicker. Karena melihat pergerakan dari Maro kali ini yang sudah mulai muncul dari area boost mid-nya ya. Tidak akan terlalu overcommit, Be. Dan kalau misalkan melihat dari sekarang ya, ini Gusta sama Gado kalau secara perbandingan damage-nya tentu Gado akan lebih jauh memiliki damage karena dia akan menuju kepada Holy Crystal. Bahkan Fury dia sudah selesai dengan Divine Glaive-nya. Jadi untuk sekarang mau tidak mau teman-teman dari Occupy Trons akan menabrak terus-terusan, akan memanfaatkan bagaimana skema permainan mereka dengan 1.800 gold yang mereka amankan dengan pola permainan agresif. Tapi jangan sampai mereka terjebak di dalam area high ground karena masih ada Seigen. Seigen adalah jawaban untuk nanti di bagian high groundnya RRQ Akira comeback. Karena inilah satu-satunya cara untuk bertahan hidup nantinya di late game. Shadow kill yang sudah mulai terbagi, tapi kali ini Gado masuk dengan satu bom picker dan bahkan tumbang kali Seigen. Sementara pemain-pemain dari RRQ Akira bakal coba dipukul mundur. Double kill diamankan oleh Fury dan bahkan dari Tekashi sempat mendapatkan satu pemain yaitu Gado, tapi kali ini Hulk menahan di area depannya. King mengebuka satu buah electrifying beats dan bahkan Maro bersama dengan Hulk dengan satu buah appreciation wards dari seorang Hulk membuat King tentunya tidak bisa bertahan, Pak Pulung. Terlihat tadi mereka sepertinya ingin bisa engage ya, tapi ternyata dengan ada satu Fredin di depan, cukup dengan bisa menahan berbagai damage yang masuk, Valentina kembali lagi loh. Sambil menunggu dari sisi cooldownnya, belum lagi Maro juga udah kembali dan menjadi korban satu orang. Dan ini dia jarak 8 dia akankah masih sempat, tapi ternyata tidak. Leo ada shadow kill yang bisa dikeluarkan dan semuanya langsung mendekat begitu saja. Bahkan kayaknya Leo coba hilang, lenyap. Ini bisa menjadi turning table dari RRQ Akira dikarenakan satu momentum dari Leo ini bakal mematahkan banyak banget skema permainan agresif untuk Occupy Trons. Dan bahkan dilanjutkan kembali, dia dari RRQ Akira nggak mau berhenti dengan satu point kill saja. Agak sedikit terlambat backupnya, namun kali ini lihat King mencoba untuk maju dengan electrifying beats, mencoba untuk mengejar ke arah seorang Hulk. Namun dengan pergerakan dari Gado, nggak mau terlalu memaksakan dari RRQ Akira. Mereka setidaknya memberikan poke damage aja. Dan pemain-pemain dari RRQ Akira mereka harus mungkin bisa dibilang peka terhadap minimap juga karena speed push yang bisa dibawakan oleh Hulk ini kemungkinan besar bisa membuat pemain-pemain dari RRQ Akira ini ke distract gitu loh. Ya, dan Seigen walaupun dia sudah selesai dengan menggunakan satu buah item Ancient Talisman, tapi dia membutuhkan satu buah Winter Traction setup. Buset dah ini bener-bener, tapi Valentina down. Bahkan kali ini Gadonya sudah mengeluarkan Plan of Order. Terjebak sudah sehingga menempatkan bagaimana real world manipulation yang dia miliki ke arah yang benar-benar optimal. Dan itu yang sempat kita bahas sebelumnya kan, kalau real world manipulation dari Seigen adalah sebuah jawaban karena dia juga lah yang memiliki efek slow sehingga frontliner dari Occupy Trons tidak bisa bergerak dengan leluasa. Tapi King ingat di sini dia penting banget dengan retribution-nya. Sementara dibandingkan dengan Leo ada perbedaan dua level yang mengharuskan bahwa RRQ Akira tidak melakukan luar tapi melakukan sebuah skema pick off untuk memakan atau menghabisi bagaimana banyaknya hero-hero dari Occupy Trons. Tapi Hulk kali ini tidak akan terlalu memaksakan untuk melakukan kontes karya Lord slain by UBS kali ini untuk pemain-pemain dari RRQ Akira. Sementara Occupy Trons dengan kehilangan dua pemain mereka harus lebih bersabar, tapi tahunnya connect. King terkena Terrified tapi King nggak bisa selamat dari seorang Fury yang
Pick of Kara King ini besar banget. Oke, satu Lord 4 player. Oh my Harus God. diturunkan lagi tempo permainan ini dibikin oleh Akira. Sakit gak? Dan di tempat yang berbeda, Maro mengusir bahkan sampai ke XP-nya, memancing, mencoba untuk mengamankan TKC karena ada pergerakan Lunox di bagian atas. Oh, bottom lane, Gusta sendirian. Leo? Ini oke dan ada WON yang harus dikeluarkan tapi mau kemana Coach Shadow. perginya Leo? Leo masih bisa bertahan. Gusta lah Gusta! Mengoutplay seorang Leo dengan Wind of Nature yang sangat amat baik. Dan kali ini lihat Lordnya udah langsung mulai mengarah ke area bawah. Sementara Luis melihat ada hook dan ini potensi dari seorang Maro. Apakah akan dimaksimalkan dengan adanya satu penculikan ke arah seorang Seigen? Sementara Seigen harus berhati-hati karena posisinya tidak baik-baik Seigen. saja. Seigen apakah terculik tapi ternyata masih punya flicker untuk mundur. Dan Fight Crystal memberikan seorang efek RWM. tembakan dari TKC mengenai di depannya. Dia bahkan Fury tertangkap. Real One Manipulation yang dibuka oleh seorang Seigen dan bahkan Maro pun tumbang di tangan Gusta Papulung. Benar sekali, Tekashi harus mundur terlebih dahulu. Luis mau kemana? Sementara Gusta harus mundur pula mengikuti bagaimana King? mungkin secara langsung dikeluarkan. Tapi di bagian atas Kingnya mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu bestar yang ada di area top lane. Void Crystalnya memberikan efek slow, ada serangan kayak dilakukan. Tonepan memorinya sudah masuk ke dalam tubuh dari Gado. Wow, dan kali ini dengan 3 pemain tersisa dari Occupy Trans Wah. yang membuka satu Real Manipulation. Gadonya dipukul mundur, mau mencoba untuk menahan di area depan. Tapi Leo bakal coba ngebuka satu buah shadow kill. Dan bahkan lihat pemain dari Akira dipukul mundur begitu saja. Gusta masih mencoba untuk menahan dan Leo berhasil ditumbangkan namun akan di-trade dengan cukup cepat dari seorang Fury. Oke, bahkan untuk kali ini Maronya akan kemana lagi job desk-nya untuk bisa langsung mengejar Kara King. Tapi di bagian depan, gitu. Hampir Hampir. Itu temennya. hampir. Woi, ngapain lu lari ke arah gue? Dan itu adalah sebuah distraction yang masih belum ada henti-hentinya. Seolah mereka ingin bermain tanpa adanya space atau bahkan break. Untuk sebuah skema pertandingan di mid game ke late game. Ini dia Occupy Trans dan juga RRQ Akira dengan permainan cepatnya. Saling jual beli serangan, saling mencoba untuk melakukan trade kill. Hingga pada akhirnya mereka juga harus reset terlebih dahulu sebelum Lord yang selanjutnya. Dan ini untuk dari segi item, Immortal adalah jawaban. Pokoknya Immortal. Dan siapapun yang pegang Immortal atau Winter Truncheon atau bahkan Wind of Nature untuk menghindari satu buah serangan dari Shadow Kill seorang Leo akan mendapatkan sebuah jawaban dan juga sebuah skema permainan yang lebih diuntungkan untuk menuju ke arah late game nantinya. Leonya bakal recall dulu sih kayaknya. Oh enggak, bakal coba di cancel. Tapi kali ini lihat Tekashi sudah mulai tertahan. Kan ada satu tahun yang di pop up oleh seorang Hulk. Kali ini King sudah mulai terlihat di area mid-nya. Ini Conceal harus play. berhati-hati. Konsil mulai dibuka oleh RRQ Akira. Dan Luis bakal coba untuk mengejar ke arah Gado. Flicker! Dengan The Wave Dragon kali ini connect ke arah seorang Gado. Tapi sisi belakang Gusta bakal coba dikejar Leo. Gak berhasil untuk dapetin Gusta dengan satu buah shadow kill. Tapi kali ini lihat Luis mendapatkan informasi yang begitu penting dan bahkan Hulk menahan di area depannya Leo. Dia balik lagi tapi balik ke arah Coach Shadow bersama dengan teman-teman dari Minion. Fighters. Tapi dari Kingnya mencoba untuk menahan. Super Minion udah mulai masuk tapi masih ada Minion yang keluar dari base dari Fighters. Dan bahkan Leo tumbang. King terkena efek Talify dan tumbang di tangan seorang Hulk dengan satu buah Pressure Ward. Wah, Real One Manipulation masih berlanjut. Hulknya masih bisa bertahan, ada flicker yang dikeluarkan tapi Gusta berada di bagian belakang torepan Memori. Shutdown yang tercipta, Maro pun harus pergi dari tersebut. Tapi selagi masih ada Gusta dan juga ada Yip di area tersebut yang digunakan oleh Seigen, mereka harusnya masih bisa memberikan serangan terus-terusan. Tapi Super Minion udah mulai masuk ke area base dari Occupy Trans dan bahkan 15 detik waktu tersisa untuk Leo RRQ Akira. Mereka masih bisa untuk menjaga tempo mereka terlebih dahulu sebelum ada teamfight yang berkepanjangan di area mid-nya Papulung. Terus ya. Lanjut Terus ya. banget. Terus. Mereka mau teamfight yang benar-benar intens banget kayaknya. Tanpa henti kalau bisa. Karena memang secara skema untuk mereka bertahan hidup, Maro terutama sebagai frontliner, ini selalu melakukan teamfight di area rumput. Jadi, Regen HP yang dia miliki tidak akan ada henti-hentinya. Sementara Luis dia tahu siapa yang harus dia kick, dia tahu siapa yang harus dia incar. Iya. Gado adalah target yang harus dia kick secepat mungkin ketika nantinya Gado tidak memiliki lagi Order Brilliance. Tapi buat sekarang Fury juga bisa saja ditargetkan. Apalagi Leo? dalam kondisi di mana Fury-nya sudah memegang kehadiran dari Immortality. Iya, tapi Kiki ya, coba lihat terus Kiki gitu. Dia split push ya, coba balik terlebih dahulu karena dia tahu ini Lord yang udah mulai
bisa dimainkan juga oleh Occupy Yep. Trons. Jadi mau tidak mau harus ada retribution, kontribusi dari seorang King tentunya di Lord yang ketiga kali ini. Sementara siapa yang bakal ngebuka teamfight terlebih dahulu? Fury masih punya immortality Ini bakal direset sih dan harusnya. sepertinya bakal di bet aja ya, B ya. Ya, bakal direset, bakal biarin untuk teman-teman Occupy Trons fokus Mereka ke nggak area dari mid atau top lane. Karena minionnya akan terus berjalan tanpa henti. Sementara lihat di top lane, masih tetap akan berjalan. Dan sekarang ini dia pick off-nya. Oke, mereka tahu Hayabusanya harus bergerak ke bagian atas. Satu damage utama juga tidak ada di dalam satu pertempuran ini. Hold! Energi Europe saja. Benar-benar memberikan hal yang sangat-sangat menyakitkan. Namun dirinya juga immortalnya pecah. Tapi kadonya menghilang. Satu damage utama pula. Furinya gagal untuk bisa mendapatkan lagi karena satu poin. Malah dirinya yang menghilang cara tersebut. Dua pemain hilang dari Occupy Trons dan Luis. Kali ini bakal coba diincar satu posisi Dokiel, tapi Maro masih mencoba untuk melakukan sedikit tindakan ke arah seorang Luis menculik pemain yang di area di depannya, tapi ternyata dengan kehilangan immortality itu cukup dari Occupy Trons. Dan Luis pun masih bisa bertahan, tapi King, jangan sampai terlalu Wah, salah jalan. Tapi King ternyata dia sempat di-bait oleh seorang Maro dan membuat dia tentunya bakal di pick off, dipanis begitu Oh, saja. ini dipaksa karena gak ada Coach Shadow lagi dari Hayabusanya. Oke, Leo, Lensi seperti apa? Karena udah menghilang immortalnya pecah. Leo, ada Winter, cepat banget tangannya buat Shadow. Gak sempat kabur dari area tersebut. Dia beli Winter Transition di saat immortalnya pecah. Dan itu dia. Di mana pemain-pemain dari RRQ akhirnya mereka tahu mereka bisa mendapatkan Lord ini karena Super Minion terus berjalan dari area atas dan juga area mid. Tapi kali ini Maro harus diusir terlebih dahulu. Tekashi bakal coba untuk menahan di area belakangnya. Gado udah mulai bersiap-siap. Tapi Maro baikkan cukup banyak kali ini. Satu buah Brilliance of Order dari seorang Gado mencoba untuk bertahan di area backline-nya. Dan bahkan ini buying time yang banyak banget dari Occupy Trons membuat RRQ Akira bakal ngeriset lagi. Tapi masalahnya Gak ada yang mau reset, itu Gak ada dia yang mau permasalahan reset. utamanya. Karena mereka team fight-nya intens banget. Mereka udah terbawa adrenalin rush yang sudah semenjak di menit yang ke-16 terjadi. Karena baik dari RRQ Akira atau bahkan Occupy Trons, mereka sama-sama memiliki keunggulan. Dan buat sekarang karena hadirnya King, ini bakal menjadi sebuah Lord yang gratis bagi teman-teman RRQ Akira. Lord yang menjadi milik dari Akira. Lord selain bersama by UBS Gold pun berhasil mereka amankan. Udah ada kehadiran dari tubuh Leo sendiri. Hanya saja mereka harus diserang lewat 6 sekaligus. Ini dengan bersama Lord. Nggak ada lagi best turret. Buset. Dan ingat, ini ada reward manipulation. Di samping Lord, Eve akan memberikan efek damage tambahan. Meledak-meledak pula. Kecuali kalau misalkan ternyata ada jawaban dari Occupy Trons. Oke, apakah jawaban itu sudah mulai disiapkan oleh Occupy Trons sembari dari Lord yang udah mulai berjalan. Dapatkan satu buah next ke depan, satu buah White Dragon-nya connect dari seorang Luis ke arah seorang Hook. Dan Lord yang bakal berfokus terhadap base-nya kali ini Tekashi. Bakal coba dipukul mundur Maro. Bakal baik time waktu yang banyak di area belakang, tapi dia ditumbangkan oleh Gusta Lagusta. Sementara ini Lord yang masih bisa dibersihkan oleh pemain dari Occupy Trons. Sementara Super Minion udah mulai masuk kali ini. Dan sepertinya dari Occupy mereka bakal coba untuk menahan bersama. Leo! Hampir saja. Wah. Masih ada satu efek dari Flowing Water juga. Jet Kudo Luis, what are you doing? Terlalu beresiko, bahkan dua orang untuk kali ini mortalnya pecah di dalam Bisa. bisa pergi tersebut. Hanya saja reload paling bisa dikeluarkan di sana yang tepat dan juga harus digagalkan begitu saja. Sakit berkasa Soldier. Dan lejap semua. Wipe out kali ini. RRQ Akira goes to the next bracket. Wow, dan tim dari Middle East kita terpaksa dipulangkan di babak lower bracket. Dan lihat, bener-bener panjang banget tim fight-nya. Ya, itu tim fight yang tiada hentinya akan terjadi, selalu lebih tepatnya terjadi. Karena mau bagaimanapun, semenjak menit yang ke-16, memang RRQ Akira harus menjalankan skema seperti ini. Wow. Kalau mereka hentikan, yang ada Hayabusanya pegang spot, yang ada teman-teman Occupy Trons bakal pegang ambush, dan hal tersebut yang mereka hindari. Efek glowing one dari seorang Seigen ternyata masih membakar tubuh dari seorang Leo. Dan itu yang sempat aku mention sebelumnya, Seigen adalah jawaban dari RRQ Akira. Iya. Semenjak menit yang ke-12 aku bilang jangan sampai melakukan team fight ketika Seigennya pegang posisi. Tapi good game roleplay Luar banget biasa sih banget dari... bahkan buat Occupy Trons. Iya, Tim bener-bener. asal Middle East North Afrika yang untuk sekarang memiliki sebuah improvisasi karena sebelumnya mereka hanya finish di posisi ke-16 sampai dengan ke-13. Tapi ini dia ternyata
sang raja dari Brazil juga masih bertahan di babak lower bracket. Wow, amazing. Ini match lower bracket terseru yang pernah aku castin sih Pak Pulung. Ini seru banget loh, 2 match yang ada di lower bracket. Dan entah kenapa ya, Kacau balau ini. Semenjak adanya Occupy Trons di lower bracket, semua game makin menarik. Menarik tentu ya. Dan ini yang mungkin aku juga mau notes ya. Dari hari yang ketiga apa yang keempat kalau nggak salah. Itu kan ada beberapa dari caster kan punya prediction sendiri, talent prediction dikasih ditanya-tanya. Iya. Entah kenapa sampai sekarang kenapa pilihan saya dan Pak Pulung ini agak-agak sedikit menyeramkan ya. Agak menyimpang nih. Waktu Falcon lawan Blacklist di grup stage di grup A itu juga kejadian. Pak Pulung waktu hari yang pertama kalau nggak salah ada juga prediction yang bahkan bisa dibilang against the odds. Dan ternyata kejadian juga, dan untuk sekarang memang kita tidak bisa memprediksi apapun di M4 World Championship karena apapun bisa terjadi dan siapapun bisa menjadi sosok yang menyeramkan Serem baik di banget upper sih. bracket atau lower bracket. Serem banget sih. Ini Itu udah best team fight ever sih harusnya. Iya loh. malah bisa dibilang strong contendernya semua kelihatannya tuh sekarang udah dari lower Disamaratakan. bracket banget Iya, ya. tadi kan OT juga pas di saat di tengah juga mereka ingin berpamitan juga pada senyum semua. Mereka nggak Gua sedih. nggak tahu ya ini apakah mereka memang berjiwa besar ataupun kayak mereka seneng udah melewati ekspektasi mereka sendiri. Atau jangan-jangan mereka senang karena mereka menyelesaikan ini semua, Iya. yang bahkan mereka juga udah mengeluarkan semua effortnya. Jadi mereka nggak ada penyesalan. Jadi- Nggak ada Gue penyesalan main sama- nothing tulus, Gue main nating gue tulus. tidak diunggulkan, gue tidak dielu-elukan, tapi gue seneng karena gue bermain total. Kita tahu Tapi- ekspektasi orang pasti tinggi banget kan. Betul. Tinggi banget, tapi luar biasa banget sih. Aku bisa bilang applause yang luar biasa untuk tim dari Occupy Trons karena mereka tuh sampai fight di titik darah penghabisan loh Pak Bulung. Itu Keren. bener-bener Itu yang kayak aku suka. war-nya bener-bener panjang banget Be. Dan itu Satu yang tarik sebenarnya ulur. mungkin tidak dilihat ketika di group stage. Yap. Iya. Karena yang dilihat di group stage adalah Oke Patrons 03. Late game. Late game. Padahal emang semenjak awal aku sering bilang, bahkan Momochan mungkin sering notes. Kalau Occupy Trons ini adalah tim yang sangat suka sekali bermain di skema late game. Tapi ternyata RRQ Akira, fight-nya mereka lebih berani. Mereka lebih tahu apa yang harus mereka lakukan, apalagi ketika sudah mulai memasuki meta early yang tidak begitu efektif. Late game-nya ternyata mereka eksekusi dengan manis. Ini dia Seigen, yang menurutku akan menjadi calon MVP untuk di match kali ini. Yap. Karena mau bagaimanapun, Seigen hanya tumbang 1 kali dan itu ketika berada di early game. Ketika sudah mulai berada di mid game sampai dengan late game, dia berada dalam posisi yang sangat amat diuntungkan. Makanya menurutku Occupy Trons bukan mereka tidak bisa melakukan push, tapi mereka tidak bisa melakukan skema team fight di high ground. Yang ada, mereka akan terjebak di dalam sebuah kotak reward manipulation yang membuat teman-teman dari Occupy Trons hanya menjadi samsak saja untuk dipukul-pukulin oleh Gusta Lagusta. Dan hal tersebutlah yang ternyata dijawab oleh RRQ Akira. RRQ Akira sebenarnya akan sangat kuat sekali ketika mereka team fight di dalam area high ground. Tapi mereka mematahkan hal tersebut dengan oke, ayo kita keluar, ayo kita pick off. Lihat Luis, Gila beberapa sih. kali dia melakukan Way of Dragon yang sangat mahal kepada Maro, kepada Fury, Kepada Gado. Hulk, kepada Gado. Bahkan sampai keluar ini Buset, flickernya aja sampai benar-benar dikorbankan hanya untuk menangkap Karagado. Ini Hulk udah jadi sandbag banget sih. Ya Hulk bener-bener Hulk di sini. Hulk. Karena Jadi bener-bener Hulk beneran. menahan semua damage di depan sana. Dan damage, Apalagi kita tahu kan untuk Fredrin, dia dengan Guardian Helmet kan akan sangat banyak sekali full HP-nya. iya dan damage dealnya nggak berbeda jauh Be sebenarnya. Cuma Iya. gimana dari positioning seorang Gusta Lagusta aja yang nggak boleh ke pick off dengan cukup mudah. Mau nggak mau itu ngomongin Gusta Lagusta. Ini dia memiliki 130.000 damage dan menjadi carry juga untuk di game kali ini. Apalagi di momentum late gamenya, Gusta Lagusta memainkan symphony positioning bersama dengan Seigen. Siapapun yang mendekati ke arah seorang Gusta Lagusta akan diberikan efek stun terlebih dahulu. Yap. Dan diberikan efek slow, jadi tidak bisa berjalan mundur. Dia bisa maju tapi nggak bisa mundur. Dia bisa menyerang tapi tidak bisa bertahan. Dia bisa mencoba untuk melakukan serangan agresif tapi tidak bisa pulang. Dan itu yang terjadi. Maro benar-benar terjebak sendirian di depan. Hulk juga hanya bisa menjadi satu sosok sandbag yang menerima ratusan ribu damage dari teman-teman Semua tim damage RRQ dia Akira. makan magical, physical, sini gua telan semuanya. Iya. Lama loh Hulk tadi. Gila sih. Udah hampir habis ada garage pada keluar. Itu semua balik rumput sudah lagi. coba untuk dimaksimalkan tapi ternyata tidak bisa. Mau bagaimanapun yang namanya marksman di late game tetap akan menjadi salah satu sosok yang memang Iya. mengerikan Menyeramkan. sekali dengan damage Iya. per secondnya. Bahkan kayak dari Gado aja ketika dia mau flicker untuk ngasih damage dari KS Assault-nya, langsung dibuka lagi Brilliance of Order. Iya betul sekali, dan ditambah dengan Brilliance of Order yang memang
sebenarnya mengerikan juga sih. Hanya saja dibadani oleh Luis dan Gusta Lagusta ternyata yang menjadi MVP dengan 10 poin kill dan Hasclaw sebagai item penutupnya serta Athena Shield yang ternyata menjadi sebuah bentuk respect Iya, atas Gado dengan magical damage yang begitu tinggi sekali. masih respect tentunya ya. Dia sempat megang Steel Leg Plate, sempat megang satu buah rope-nya untuk magical Dia defense. sempat bikin Blade of Despair juga, tapi kayaknya dia Yes. jual Mhm. dan dia lebih membutuhkan hadirnya sebuah Hasclaw. Penetration. Oh, dan Penetration Hasclaw juga, ya. ada Hasclaw juga. Yes. Makanya ini cukup unik. Mungkin jarang banget kita melihat kayak ada Demon Hunter Sword, Ya. ada Hasclaw. Tapi di sini Gusta Lagusta karena dia tahu, aduh depannya ada Fredrin, ada Hilda, ada Hayabusa. Aduh, mendingan dah. Mendingan dah. Bikin Demon Hunter Sword untuk menumbangkan hero tanknya, bikin Malefic Roar juga untuk memberikan penetrationnya, dan bikin juga ke arah Hasclaw untuk nanti dia mempertahankan bagaimana pertandingan di late game dengan regen yang begitu tinggi, karena setidaknya Hasclaw akan mempertahankan Brody daripada pantulan damage Blade Armor yang begitu mematikan dari tubuh Hilda. Dan ini dia hit map dari menit yang kelima sampai dengan menit yang ke-10 selalu ada di tempat yang aman, tentunya tidak pernah lebih daripada River. Dan ini nih Lung, Gold Laner Lung, Gak pernah offset ya. jaga posisi, jangan ngelewatin River. Ada Lung batasannya Lung. Gimana kan pengen explore. Kalau saya. Masih jiwa muda Iya. ya. Masih jiwa muda. Jiwa muda kali ini. Jiwa muda. Dan ini dia highlight by Infinix Not Series dari game pertama kita. Ya, game pertama yang dimana One juga menjadi salah satu poros utama dari Gusta Lagusta dan dimaksimalkan sekali ketika early game-nya dipegang oleh teman-teman dari RRQ Akira. Sempat Fury mendapatkan 1 poin ketika ngomongin soal di game yang pertama, tapi sempat juga kita melihat beberapa kali RRQ Akira mencoba untuk ditumbangkan, namun dengan pasif yang luar biasa dari Tekashi, dari King, dari Seigen juga dan Luis, mereka mampu untuk saling bahu-membahu agar tidak ada korban jiwa yang bisa diambil oleh Occupy Force. Game yang pertama ditutup dengan early game yang sangat amat cepat dari teman-teman RRQ Akira ketika mereka berhasil untuk meraih sebuah Lord di game yang pertama. Game yang kedua cukup berbeda karena Occupytron sempat membawakan pertandingan yang sangat mengungguli untuk early game-nya. Iya. King sempat dibikin bonyok, sempat dibikin tak berdaya. Bahkan beberapa kali kita melihat Seigan yang berada di lini belakang juga menjadi korban dari kekejaman Occupytron. Hanya saja karena mereka tidak mampu untuk menaklukkan bagaimana base yang begitu besar dari RRQ Akira, Occupytron lah yang kali ini harus terjebak di skema permainan late game. Mereka harus fokus terhadap minion, mereka harus fokus juga terhadap Seigan yang berada di lini belakang dan tidak pernah tersentuh sama sekali. Dan inilah dia setup teamfight terakhir ketika Gado ternyata terpicu dengan 1 buah reward manipulation dan Gadonya tidak bisa lagi untuk bertahan. Alhasil